Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah yang keras, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada siswa-siswi SMK Hasyim Asy'ari yang saya cintai, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran lewat video ini. Pada bab selanjutnya kita akan berbicara tentang tata cara berpakaian di dalam Islam, yang tentunya ternyata berpakaian saja diatur di dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini mengatur semua aspek kehidupan manusia dan termasuk ajaran yang sempurna, bahwa ajaran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, seluruh siswa diharapkan memahami syariat atau undang-undang tentang tata cara berpakaian yang benar. Ternyata berpakaian pun tidak sembarangan. Seperti cara berpakaian, kemudian pakaian itu sendiri, bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa. Kemudian mendapatkan pakaian itu caranya bagaimana. Nah, ini diatur di dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kita bisa menerapkan tata cara berpakaian yang baik di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kita bisa memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan tata cara berpakaian. Secara umum, bahwa di dalam Islam itu menganjurkan setiap orang
harus memakai pakaian yang baik. Karena tujuan daripada berpakaian selain dia untuk menutupi aurat, juga memantaskan kita biar ketika kita berkomunikasi, bertemu dengan orang itu tidak dianggap rendah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 dijelaskan, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian di dalam surat lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini tujuan pembelajaran pada pembelajaran tata cara untuk berpakaian. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan nanti kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memakai pakaian yang benar sesuai aturan-aturan di dalam Islam, yaitu yang terpenting itu menutup aurat, adapun bentuk dan mereknya itu silahkan. Kemudian bagaimana pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai oleh kita, baik itu bentuknya ataupun mungkin cara mendapatkan pakaian itu ada tata caranya. Jelas, yang terpenting bagaimana mendapatkan pakaian itu agar pakaian itu didapat dengan cara yang halal. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita memahami bahwa berpakaian di dalam Islam yang pertama adalah satu, pakaian itu menutup aurat. Bisa kita ingat kembali aurat laki-laki dan aurat perempuan. Secara umum aurat laki-laki itu sebatas dari atas pusar sampai di bawah lutut. Tapi nanti kepatutan seseorang memakai pakaian sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan adat kebiasaan orang-orang timur, adat kebiasaan orang Islam, kemudian etika kita berhadapan dengan orang lain, apalagi itu ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat ketika kita beribadah, ibadah sholat misalkan, hanya boleh di atas pusar ataupun di bawah lutut, tetapi ternyata etika kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan kita itu tidak sesuai ketika kita sekolah misalkan tidak memakai baju ataupun dengan celana yang berada hanya di bawah lutut saja. Ini jelas tidak pantas. Kemudian untuk perempuan, kalau menurut madhab Syafi'i, madhab kita itu yang terpenting, yang tidak tertutup adalah kedua telapak tangan, kemudian wajah kita. Semuanya harus tertutup. Nah, ini jenis pakaian yang dipakai baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Kemudian untuk laki-laki itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang dari sutra. Karena ini termasuk larangan dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk simbol-simbol kesombongan. Itu jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang berasal dari sutra. Untuk perempuan dalam berhias itu diharapkan juga tidak sampai mencolok, apalagi bagi siswa yang masih dalam keadaan sekolah diharapkan itu tidak berhias yang mencolok. Nah, ini beberapa hal kaitannya dengan etika ataupun tata cara
dalam berpakaian. Intinya, ya nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kita mau mempraktekkan bagaimana cara kita berpakaian yang baik, yang pantas sesuai ajaran Islam. Masalah bentuk, merek itu disilahkan. Yang terpenting tadi adalah menutupi aurat, dia tidak boleh memakai bahan-bahan yang dilarang di dalam agama. Terakhir, sebagai penugasan silahkan membaca bab-bab lain, buku-buku lain yang berkaitan dengan adab berpakaian, kemudian bisa berdiskusi, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ketika di sekolah. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. ما سواي ولا غيركم سواكم، لو من في المحاضر